Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurlika Syafitri, NIM saya F2018-010070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah saya, yaitu kimia medisinal yang berjudul protein, enzim, dan reseptor. Langsung saja, yang pertama yaitu protein. Protein adalah makromolekul biologis yang terdiri dari satu atau lebih rantai panjang asam-asam amino atau polipeptida dalam susunan spesifik yang ditentukan berdasarkan urutan sekuens basa nukleotida dalam kode DNA untuk protein. Perkembangan studi protein dimulai oleh Laziwes dan Haberman pada tahun 1873 dengan melakukan analisis protein dan membuktikan bahwa komposisi protein dari unit-unit kecil asam amino. Struktur umum asam amino digambarkan sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar di samping, di mana ada gugus amino, ada residu, dan gugus karboksil. Fungsi protein. Protein memiliki fungsi biologis yang sangat beragam, mulai dari replikasi DNA, pembentukan struktur sitoskeletal, dan pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh organisme multiseluler. Protein memiliki 4 tingkat struktur. Yang pertama, struktur protein primer, struktur protein sekunder, struktur protein tersier, dan struktur protein kuartener. Struktur protein primer atau struktur primer protein ditunjukkan oleh urutan asam amino penyusun protein yang dihubungkan melalui ikatan peptida. Dapat dilihat pada gambar di samping. Di sini terlihat struktur primer protein. Kemudian yang kedua, struktur sekunder protein, di mana tersusun dari rangkaian rantai protein yang merupakan gabungan dari asam-asam amino. Ada 2 struktur utama dari protein sekunder, yaitu helix dan plated sheet atau lembar terlipat. Dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian selanjutnya yaitu alpha helix. Alpha helix merupakan rantai protein berbentuk melingkar karena gugus-gugus ikatan peptida yang berbentuk rangka atau backbone. Dalam membentuk ikatan hidrogen antara satu sama lain, gugus karbonil dari satu amida bertindak sebagai akseptor ikatan hidrogen ke gugus NH amida lain yang di sepanjang rangka. Kemudian beta plated sheet adalah lapisan rantai protein, yaitu di atas yang lain. Di sini struktur dibentuk oleh ikatan hidrogen antara rantai peptida. Ikatan rangkai peptida kembali pada dirinya sendiri dengan lipatan yang diselenggarakan bersama-sama melalui ikatan hidrogen. Residu terletak pada sudut kanan lembar untuk mengurangi interaksi sterik. Dalam protein, struktur sekunder yang luas menentukan bentuk keseluruhan dan sifat protein tersebut. Yang ketiga yaitu struktur tersier protein, adalah bentuk 3D protein secara keseluruhan. Struktur protein tersier dalam bentuk tertentu, sedang protein lain seperti enzim dan reseptor saling melipat sendiri untuk membentuk struktur yang lebih kompleks. Struktur tersier enzim dan reseptor berperan sangat penting untuk fungsi biologis dan proses interaksi dengan obat. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang mengontrol struktur tersier tersebut. Enzim dan reseptor memiliki berbagai macam asam amino yang diatur secara acak dalam model struktur primer protein. Juga terdapat beberapa daerah struktur sekunder, tetapi sangat bervariasi dari satu protein ke protein lain. Contohnya itu myoglobin, protein yang menyimpan molekul oksigen, memiliki daerah struktur sekunder alpha helix yang luas. Rantai protein myoglobin saling melipat untuk membentuk kompleks globular. Keempat yaitu struktur kuartener. Struktur kuartener protein terbatas pada protein-protein yang terdiri dari sejumlah subunit protein yang identik. Sebagai contoh adalah hemoglobin yang terdiri dari 4 molekul protein, 2 subunit identik alfa dan 2 subunit identik beta. Pada struktur kuartener hemoglobin, 4 unit protein bergabung satu sama lain melalui interaksi antara permukaan melalui luar protein. Di sini ikatan ionik dan interaksi van der Waals
lebih berperan dibanding pada struktur tersier. Yang kedua yaitu enzim. Enzim merupakan protein globular yang ukurannya berkisar dari hanya 62 asam amino pada monomer 4 oksalokrotanat tautomerase sampai dengan lebih dari 2500 residu pada asam lemak sintesa. Terdapat pula sejumlah kecil katalis RNA dengan yang paling umum merupakan ribosom. Jenis enzim ini dirujuk sebagai RNA enzim ataupun ribosom. Aktivitas enzim ditentukan oleh struktur 3 dimensi atau struktur kuartenet. Walaupun struktur enzim menentukan fungsinya, prediksi aktivitas enzim baru yang hanya dilihat dari strukturnya adalah hal yang sangat sulit. Enzim biasanya sangat spesifik terhadap reaksi yang dikatalisis maupun terhadap substrat yang terlibat dalam reaksi. Bentuk, muatan, atau karakteristik hidrofilik atau hidrofobik enzim dan substrat bertanggung jawab terhadap kespesifikan ini. Enzim juga menunjukkan tingkat stereospesifitas, regioselektivitas, dan kemoselektivitas yang sangat tinggi. Beberapa enzim menunjukkan akurasi dan kespesifikan tertinggi terlibat dalam pengkopian dan pengekspresian genom. Enzim-enzim ini memiliki mekanisme sistem pengecekan ulang. Enzim seperti DNA polimerase mengatalisis reaktif pada langkah pertama dan mengecek apakah produk reaksinya benar pada langkah kedua. Proses dui langkah ini menurunkan laju kesalahan dengan satu kesalahan untuk setiap 100 juta reaksi pada polimerase mamalia. Mekanisme yang sama juga dapat ditemukan pada RNA polimerase, aminoasil tRNA sintesa, dan ribosom. Mekanisme dari enzim. Enzim dapat bekerja dengan beberapa cara yang semuanya menurunkan Ag atau delta G. Menurunkan energi aktivitas dengan menciptakan suatu lingkungan yang mana keadaan transisi terstabilisasi. Contohnya mencoba mengubah bentuk substrat menjadi konformasi keadaan transisi ketika ia terikat dengan enzim. Menurunkan energi keadaan transisi tanpa mengubah bentuk substrat dengan menciptakan lingkungan yang memiliki distribusi muatan berlawanan dengan keadaan transisi. Menyediakan lintasan reaksi alternatif, contohnya bereaksi dengan substrat sementara waktu untuk membentuk kompleks enzim substrat antara. Menurunkan perubahan entropi reaksi dengan menggiring struktur bersama dengan orientasi yang tepat untuk bereaksi. Menariknya, efek entropi ini melibatkan destabilisasi keadaan dasar dan kontribusinya terhadap katalis relatif kecil. Dinamika dan fungsi. Dinamika internal enzim berhubungan dengan mekanisme katalisis enzim tersebut. Dinamika internal enzim adalah pergerakan bagian struktur enzim, misalnya residu asam amino tunggal, sekelompok asam amino, ataupun bahwa keseluruhan domain protein. Pergerakan ini terjadi pada skala waktu yang bervariasi, berkisar dari beberapa femtodetik sampai dengan beberapa detik. Jaringan residu protein di seluruh struktur enzim dapat berkontribusi terhadap katalisis melalui gerak dinamik. Gerakan protein sangat vital. Tetapi apakah vibrasi yang cepat atau lambat maupun pergerakan konformasi yang besar atau kecil yang lebih penting bergantung pada tipe reaksi yang terlibat. Namun, walaupun gerak ini sangat penting dalam hal pengikatan dan pelepasan substrat dan produk, adalah tidak jelas jika gerak ini membantu mempercepat langkah-langkah reaksi-reaksi enzimatis ini. Penyingkapan ini juga memiliki implikasi yang luas dalam pemahaman efek allosterik dan pengembangan obat baru. Reseptor. Reseptor adalah molekul protein yang menerima sinyal kimia dari luar sel. Ketika sinyal kimia semacam itu berikatan dengan reseptor, maka menyebabkan beberapa bentuk respons seluler ataupun jaringan. Misalnya perubahan aktivitas listrik sel. Reseptor dapat terikat pada membran sel, sitoplasma ataupun nukleus yang masing-masing hanya dapat dilekati oleh jenis molekul sinyal tertentu saja. Molekul pemberi sinyal yang melekat pada suatu reseptor disebut ligand, yang dapat berupa suatu peptida ataupun molekul kecil lain seperti neurotransmitter, hormon, obat, ataupun toksin. Protein reseptor dapat diklasifikasikan berdasarkan lokasinya. Reseptor transmembran meliputi reseptor berhubungan dengan saluran ion atau ionotropik,
reseptor terhubung protein G atau metabotropik, dan reseptor terhubung dengan enzim. Reseptor intraseluler adalah ditemukan di dalam sel dan termasuk reseptor sitoplasma dan reseptor inti. Molekul yang ditentukan secara endogen untuk reseptor tertentu disebut sebagai ligan endogennya. Misalkan ligan endogen untuk reseptor asetikolin nikotinik adalah asetikolin, tetapi reseptor juga dapat diaktifkan oleh nikotin dan diblokir oleh kurare. Setiap reseptor dihubungkan dengan jalur biokimia seluler spesifik. Sementara banyak reseptor ditemukan pada sebagian besar sel, masing-masing reseptor hanya akan mengikat dengan ligan struktur tertentu. Seperti halnya kunci hanya akan menerima kunci berbentuk khusus. Ketika ligan berikatan dengan reseptornya, ia mengaktifkan atau menghambat jalur biokimia terkait reseptor. Jenis reseptor terdiri beberapa jenis, yaitu pertama reseptor ionotropik, yaitu reseptor terkait kanal ion teraktivasi ligan, atau reseptor ionotropik biasanya menjadi target neurotransmitter cepat seperti asetikolin nikotinik dan GABA, dan aktivitas reseptor ini menghasilkan perubahan gerakan ion melintas membran. Yang kedua itu reseptor terhubung protein atau reseptor metabotropik, adalah keluarga reseptor terbesar dan termasuk reseptor untuk beberapa hormon dan neurotransmitter, misalnya dopamin dan glutamat. Mereka terdiri dari 7 heliks alfa transmembran. Lengkung yang berhubungan heliks alfa membentuk domain ekstraseluler dan intraseluler. Situs pengikatan untuk ligan peptida yang lebih besar biasanya telah terletak di domain ekstraseluler, sedangkan situs pengikatan untuk liganan peptida yang kecil sering terletak di antara 7 heliks alfa dan satu lengkungan ekstraseluler. Ketiga itu reseptor tirosin kinase. Reseptor yang terkait dengan kinase terdiri dari domain ekstraseluler yang mengandung situs pengikatan ligan dan domain intraseluler. Seringkali dengan fungsi enzimatis dihubungkan oleh heliks dan alfa transmembran tunggal. Contoh reseptor terkait yaitu kinase, yaitu reseptor insulin. Yang keempat yaitu reseptor inti. Meskipun reseptor ini disebut reseptor inti, sebenarnya mereka terletak di sitoplasma dan bermigrasi inti setelah mengikat dengan ligan. Reseptor terdiri dari daerah pengikatan ligan ujung C, domain pengikat DNA inti atau DBD, dan domain ujung N yang berisi wilayah AF1 atau fungsi aktivitas 1. Wilayah inti memiliki 2 Zinginger yang bertanggung jawab untuk mengenali subsekuens DNA khusus untuk reseptor ini. Teori interaksi reseptor obat. Pendudukan. Dogma utama farmakologi reseptor adalah bahwa efek obat berbanding lurus dengan sejumlah reseptor yang ditempati. Lebih lanjut, efek obat berhenti ketika kompleks reseptor obat terdisosiasi. Ariens dan Stephenson memperkenalkan istilah afinitas dan efikasi untuk menggambarkan aksi ligan yang terikat pada reseptor. Afinitas yaitu kemampuan suatu obat untuk bergabung dengan reseptor untuk menciptakan kompleks reseptor obat, sedangkan efikasi yaitu kemampuan kompleks dari reseptor obat untuk memulai respons. Kedua yaitu laju. Berbeda dengan teori kependudukan, berbeda dengan teori pendudukan yang diterima secara luas, teori laju mengusulkan bahwa aktivitas reseptor berbanding lurus dengan jumlah total pertemuan obat dengan reseptornya per unit waktu. Aktivitas biologis berbanding lurus dengan tingkat disosiasi dan hubungan, bukan jumlah reseptor yang ditempati. Ada 3 yaitu agonis, agonis parsial, dan antagonis. Ketiga yaitu induksi fit. Ketika obat mendekati reseptor, reseptor mengubah konformasi tempat pengikatannya untuk menghasilkan kompleks reseptor. Keempat yaitu reseptor cadangan. Dalam beberapa sistem reseptor, misalnya asetikolin pada sambungan neuromuskuler pada otot polos, agonis mampu memperoleh respon maksimal pada tingkat hunian reseptor yang sangat rendah. Dengan demikian, sistem itu memiliki reseptor cadangan atau cadangan reseptor. Pengaturan ini menghasilkan ekonomi produksi untuk pelepasan neurotransmitter. Yang terakhir
yaitu pengaturan reseptor. Sel dapat meningkatkan atau mengurangi jumlah reseptor terhadap hormon atau neurotransmitter yang diberikan untuk mengubah sensitivitasnya terhadap molekul yang berbeda. Ini adalah mekanisme umpan balik yang bertindak secara lokal. Perubahan konformasi reseptor sedemikian rupa sehingga pengikatan agonis tidak mengaktifkan reseptor. Ini terlihat pada reseptor saluran ion. Pelepasan molekul efektor terlihat pada reseptor terhubung protein G, dan pengasingan reseptor internalisasi misalnya dalam kasus reseptor hormon. Saya kira cukup saja materi mengenai protein, enzim, dan reseptor dari saya. Semoga pemaparan saya tadi bisa memberi manfaat kepada teman-teman sekalian, memberi ilmu pengetahuan. Saya akhiri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.